Baik, selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, Suster dan Romo. Terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Ini adalah kali kedua kita melakukan kegiatan preview untuk kegiatan NLP Professional Coach Training yang insya Allah batch 5 yang insya Allah nanti akan diselenggarakan mulai pertemuan pertamanya adalah tanggal 1 Februari mendatang. Bapak Ibu, tanpa memperlama lagi, alangkah lebih baiknya kita mulai aktivitas malam ini dengan doa, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran sinyal dan juga dimudahkan segala hal sehingga kita bisa menyerap materi yang akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa yaitu Pak Muhammad Utoro. Untuk berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Bapak Ibu, kegiatan malam hari ini diselenggarakan oleh Smart NLP Forum, di mana kita ingin berbagi, tapi barangkali untuk beberapa Bapak Ibu, Suster Romo yang sudah ada di ruangan ini sudah mengenal apa sih Smart NLP Forum, tapi alangkah lebih baiknya kita menyimak kembali apa sih Smart NLP Forum tersebut. Oleh karena itu, Mas Andi silahkan untuk apa sih sebenarnya ya Smart NLP Forum ini. Silahkan Mas Andi. Oke, baik. Terima kasih Teh Febri. Selamat malam para Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di acara Smart NLP Forum Indonesia. Ini adalah komunitas para praktisi NLP yang selalu punya keinginan untuk belajar dan juga selalu punya komitmen untuk berbagi tentang berbagai macam segi kehidupan berdasarkan basic ilmu neurolinguistik programming. Saya mengucapkan kembali sekali lagi selamat Natal juga mungkin yang baru sempat hadir pada kesempatan acara Smart NLP Forum ini, dan teristimewa juga selamat tahun baru tahun 2023 kita sudah memulai, dan harapannya resolusi kita yang di bagian yang pertama yang kita sudah dipandu oleh Coach Utoro, semakin kita hayati dan kita jalankan di tahun-tahun di bulan-bulan untuk di tahun 2023 ini. Para Romo, Suster, Bapak Ibu, seperti yang tertulis di dalam undangan flyer kita, pengumuman yang diberikan, ini adalah rangkaian acara preview dari pelatihan neurolinguistic programming professional coach yang selalu diadakan oleh Smart NLP Forum dan Masyarakat Coach Indonesia. Dan preview ini adalah preview yang kedua dari 5 preview yang akan kita selenggarakan, dan tema pada malam hari ini sangat menarik ya, perubahan ramah pikiran dan perasaan. Tentunya terima kasih kepada Coach Utoro yang selalu bersedia untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan Romo, Suster, Bapak Ibu, kita menyimak pengalaman ilmu yang diberikan oleh Coach Utoro, dan semoga ini bisa juga membantu kita supaya di dalam kehidupan kita juga ada banyak hal yang kita bisa ambil berdasarkan dari keahlian dari Coach Utoro pada malam hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat untuk mengikuti webinar, dan terima kasih untuk kehadirannya, dan langsung saja ya di sini moderatornya langsung ke Coach Febri ya. Saya serahkan kembali kepada Coach Febri. Silakan Coach. Ya. Terima kasih Mas Andi, Bapak Ibu sekalian. Bila memungkinkan, silahkan untuk membuka kameranya sehingga kita bisa saling mengenal lebih jauh seperti ya Pak Utoro ya. Nah, mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita kasih energi buat Pak Utoro. Ya, silahkan Pak Utoro untuk memulai materi perubahan ramah pikiran dan perasaan. Oke, terima kasih Coach Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam Nusantara, merdeka. Oke, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Utoro. Senang sekali bisa bertemu dengan Romo, Pastor, Suster, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sahabat yang saya cintai dan saya muliakan pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali kita bisa bertatap muka meskipun tatap muka maya, tetapi tidak mengurangi arti kebahagiaan yang saya rasakan. Dan semoga juga demikian dengan Romo, Suster, Bapak dan Ibu sekalian, serta sahabat-sahabat semua. Pada malam hari ini, terima kasih kepada Coach Andi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi sebagai atau dalam rangka preview NLP Professional Coach Training yang merupakan kerja bareng antara Smart NLP Forum Indonesia dan Masyarakat Coach Indonesia. Dua organisasi ini adalah dua organisasi yang sangat fokus pada cita-cita besar Indonesia Emas. Semoga benar-benar tercapai, mewujudkan Indonesia sebagai rumah kita bersama, rumah yang indah untuk semuanya. Dan pada malam hari ini, sebagai sebuah program yang telah dirancang oleh Smart NLP Forum Indonesia, saya akan menyampaikan, akan berbagi sebuah judul yang mungkin Saudara Bapak-Ibu sekalian, Romo sudah pernah mendengar, mungkin juga belum. Judulnya adalah perubahan yang ramah pikiran, ramah lingkungan. Oh, ramah lingkungan. Ramah pikiran dan ramah perasaan ya. Kayak kita sering mendengar ramah lingkungan, tapi mungkin kita jarang mendengar ramah pikiran, ramah perasaan. Seperti apa sih ramah pikiran, ramah perasaan? Nanti kita akan titi bersama perjalanannya. Nah, namun sebelum kita mulai, saya ingin bertanya nih, adakah dari yang hadir pada malam hari ini yang berasal dari luar Jawa? Selain Pak Roderman, selain Romo Gius, selain Pak Roderman dan Romo Gius, adakah yang dari luar Jawa? Ada Pak? Oh iya, dari Pak Parasian ya, dari Samosir ya, dari Samosir. Samosir Majua-Jua ya Pak Parasian ya? Batak Toba Pak Horas. Oh, Horas ya. Mohon maaf kalau masih keliru. Oke, ada Pak Parasian dari Samosir, ada Romo Gius yang saya cintai dari Hokeng, kemudian ada ini Coach Roderman dari Kalimantan. Wah, senang sekali ini serasa Nusantara pada malam hari ini. Kemudian berarti asumsinya berarti yang selainnya dari Jawa ini. Oke, adakah yang dari Jawa Timur? Jawa Timur? Timur, oh iya, Coach Ima. Oh iya, Pak Indradi. Oh, ini sebenarnya di luar dua orang ini. Yang lainnya selain Coach Ima dan Pak Indradi, adakah yang dari Jawa Timur? Oh ini Pak Ferdian, raise hand. Apakah dari Jawa Timur, Pak Ferdi? Pak Ferdian. Pak Ferli. Pak Ferli Ferdian, apakah dari Jawa Timur? Oh, belum. Oke, wah. Yang dari Jawa Tengah adakah? Jawa Tengah? Ada dong. Ah iya, dari Karanganyar ya. Selain Bunda Pandan, adakah yang dari Jawa Tengah? Wah, berarti selain itu berarti kalau nggak Tangerang, kalau nggak Banten, Jawa Barat ini. Wah, Jawa Barat dulu deh. Jawa Barat, siapakah yang dari Jawa Barat? Bekasi, izin. Bekasi. Sutoro. Wah, guru saya ini hadir juga, Pak Tura, selamat. Waduh, terima kasih Pak Tura atas kehadirannya. Wah, semoga sehat selalu, luar biasa nih. Terima kasih atas kehadirannya Pak Tura. Dari Bekasi, siapa lagi kah yang dari Jawa Barat selain Pak Tura Slamet? Adakah? Oh, sendirian. Pak Tura Slamet sendirian. Saya Pak, Jawa Barat Pak. Oh iya, Teh Febri, Pak Peter, oke. Kemudian dari Banten, adakah dari Banten?
Dari Banten. Oh iya, Bu Partini, Bu Tini. Bu Coach. Tini. Selamat malam, Terima kasih. Coach. Selamat malam, Bu Tini. Terima kasih Oke, atas kehadirannya. Oke, ini terima kasih, Coach. Bu Tini sendirian ini ya, mewakili Banten nih kayaknya ya. Sepertinya ada Pak Ilham deh, Coach. Pak Ilham ikut DKI dong. Oh, DKI ya? Iya. Oh iya benar. Oh, Ilham ikut Tangerang ya? Tangerang, Coach. Oh, Tangerang ya. Geng. DKI Jakarta, Coach. Sorry, Oh, DKI Jakarta. DKI Jakarta cabang Cideng ya. Oke. Berarti selain itu dari DKI ya. Saya akan menyapa sekarang. Yang dari DKI Jakarta siapa aja? Ada saya, Coach. Saya Wah. asalnya sih Jawa Oh. Barat sama Teh Febri, cuman sekarang udah kepaksa ngaku orang DKI, Coach. Oh, Bu Yusi. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Bu Yusi. Ya, Yang sama-sama. lainnya mungkin dari Jakarta ya. Oh iya, Suster Gusta ya. Suster Gusta dari Jakarta. Oke. Siapa lagi yang dari Jakarta? Saya Oh, Coach Oke. Stefani. Oke. Selamat malam Coach, Bapak Ibu selamat malam. Selamat malam Bu Stefani dari Jakarta juga. Yang Terima lain ini para silent admirer. Mereka sepertinya dari Jakarta juga ya. Oke, baik. Wah, senang sekali pada malam hari ini saya bisa bertemu dengan Romo, Suster, Bapak sekalian dari seluruh penjuru Nusantara. Dan pada malam hari ini semoga kita nanti bisa berproses bersama-sama, bisa menimba, menggali, dan meraih, memanjat manfaat yang sebesar-besarnya dari apa yang kita akan bicarakan pada malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk berbagi slide, semoga tidak mengganggu kenyamanan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon bantuan untuk bisa di-share, akses. Oke, dan perubahan adalah sesuatu yang sudah sangat top ya. Saya masih ingat dari tahun 2000-an, topik tentang perubahan ini menjadi topik yang luar biasa. Banyak yang mengatakan, if you do not change, you will die, gitu ya. Change or die. Kemudian banyak perubahan, banyak orang yang mengatakan bahwa kalau tidak berubah maka akan punah. Kemudian seiring dengan menjamurnya bisnis-bisnis marketing waktu itu, kegiatan-kegiatan marketing, maka perubahan ini dipompa oleh para leader marketing, oleh para motivator, mari berubah dan terus berubah gitu. Cuman akhirnya kita sampai pada sebuah titik bahwa perubahan itu memang keren gitu ya, tapi berat banget gitu ya, dan makin lama makin berat. Makin lama makin berat. Sementara asupan energi untuk meningkatkan kekuatan untuk berubah makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin lama makin turun. Kemudian perhatian kita akhirnya menuju pada yang lain dan akhirnya perubahan itu terlupakan. Sampai akhirnya tahun baru datang. Kemudian ada yang mengingatkan, ayo resolusi tahun baru, resolusi tahun baru. Kemudian akhirnya, iya ingat saya punya target perubahan yang saya lupakan. Nah, pertanyaannya, mengapa sih perubahan-perubahan yang pernah kita inginkan, pernah kita impikan, pernah kita niatkan, itu bisa kita lupakan? Ada yang ingin menjawab? Kenapa sih perubahan-perubahan yang dulu kita pernah semangat ingin menciptakannya, kita ingin menjadi, kemudian lama-lama sempat kita lupakan? Atau adakah yang pernah punya pengalaman seperti itu? Saya pernah punya rencana perubahan tapi terus lupa. Ada yang ingin share kenapa kira-kira atau beberapa kemungkinan penyebabnya? Adakah yang ingin share? Saya ingin, oh iya, Coach Ima silakan. Coach Ima, apa Coach Ima? Kalau saya pikir awal tahun kan biasanya membuat resolusi-resolusi. Iya ya. Namun munculnya hanya awal-awal saja, Awal-awal. berikutnya tidak dijalankan. Saya pikir sudah terlalu nyaman dengan keadaan yang santai, Oke. kurang ter-challenge begitu. Sekian Coach. Terlalu nyaman dengan keadaan yang santai, kurang ter-challenge. Apakah artinya awal tahun itu adalah challenge atau akhir tahun itu challenge, kemudian awal tahun menjadi kayak apa? Saya bertobat. Saya bertobat, bulan Desember saya nggak mencapai target, kemudian bulan Januari saya akan membuat challenge atau membuat target, membuat resolusi.
Seperti itu ya Coach Ima ya. Karena terasa nyaman. Begitu Februari ternyata nggak ada yang ngejar-ngejar lagi gitu ya. Tanggal 1 Januari tidak ngejar, udah jauh, bye-bye. 1 Januari masih 12 bulan lagi gitu ya. Jadi masih santai lah. Saya masih jauh dari 1 Januari. Oke, terima kasih Coach Ima. Adakah yang ingin sharing lagi? Apa yang menyebabkan beberapa resolusi perubahan kita itu bisa kita lupakan? Ada yang Di ingin kolom chat ada dari Ibu Oh iya. Supartini. Bu Supartini mau langsung menyampaikan atau dibacakan? Silakan Bu Tini. Wah, sayang kalau suaranya Bu Tini yang sangat merdu tidak didengar oleh para peserta. Iya, Mungkin selamat malam. Apa suara saya terdengar, Coach Utoro? Ya, terdengar Bu Coach Suprihatin. Silakan Bu Tini dulu, kemudian nanti Coach Suprihatin ya. Oh iya, terima kasih. Silakan Bu Tini. baik Coach, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau menurut saya resolusi di awal tahun itu awalnya sih menggebu-gebu ya Coach. Pas closing yearly. Jadi saat ini saya merasakan itu, wah ini kayaknya dikit lagi nih, 2% lagi, 3%. Tetapi ternyata 3%-nya saya adalah tuh 8,5 miliar gitu ya. Benar seperti yang Coach Utoro sampaikan bahwa wah udahlah kayaknya nggak keburu nih. Seperti itu. Jadi tapi dengan adanya sekarang ilmu-ilmu yang saat ini mungkin di 2023 mesti ada perubahan, itu saya sangat setuju sekali dengan Coach Utoro. Saya awalnya 2022 itu sangat challenging banget seperti itu ya. Jadi ya sudahlah kayaknya harus dipikir lagi, dan di 2023 adalah start yang terbaik untuk melakukan perubahan. Itu sih Coach. Tersiap-siap 2022. Terima kasih Coach. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Tini sudah memberikan wawasan baru buat kita semua ya. Wow, luar biasa. Dan berikutnya Bu Atin. Bu Atin silahkan berikutnya untuk sharing. Iya. Terima kasih Coach Utoro untuk kesempatannya. Kalau menurut saya secara pribadi itu sasarannya sudah hilang, tidak jelas lagi. Di awal membuat resolusi, tambah lama itu seperti kabur begitu. Akhirnya lupa Coach-nya. Sampai sekarang tutup tahun pun, iya saya di awal tahun kemarin mau ngapain ya, itu yang perlu saya perbaiki lagi. Terima kasih Coach. Oke, wah, kabur ya. Kabur terbawa angin atau kabur tidak jelas ini Coach Atin? Tidak jelas sudah Coach. Makin tidak jelas ya. Oke, baik. Makin lama makin jelas, mungkin karena kesibukan lain yang lebih diprioritaskan ya Coach Atin ya. Baik, dan apakah masih ada yang di chat Coach Febri? Ada Coach Rotterdam, Coach Rotterdam. Oh, Coach Rotterdam silakan. Maaf. Silakan Coach Roderman, silakan Coach Roderman. Iya, saya ada tulis tadi di kolom chat itu muncul di dalam pikiran saya. Kata perubahan itu kan tidak gampang untuk dilakukan. Butuh suatu komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan. Tapi sebenarnya kehidupan kita itu mengikuti perubahan juga berubah. Maka itu saya tulis di situ, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Wah, oke. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi kenyataannya perubahan gitu ya. Berubah. Oke. Ya. Karena itu waktu yang akan menentukan kita itu akan kelihatan ada perubahan. Contohnya saya sudah ikut GCP sebagai guru coach profesional. Ada juga perubahannya walaupun tidak signifikan, walaupun nggak ngocing-ngocing banyak orang, di ngajar ada terjadi juga walaupun tidak banyak. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Roderman. Wah, terima kasih. Wow, sebuah cerita nyata. Perjuangannya luar biasa untuk meraih guru coach profesional luar biasa. Sampai 6 bulan lebih ya, Coach ya. Ya, betul. Oke, baik. Berikutnya adakah yang di chat Coach Febri? Dari Coach Pandan. Coach. Oh iya, Coach Pandan. Silakan langsung Coach Pandan. Coach senior kita ini. Boleh. Enggak sih, menulis di situ masalah perubahan solusi ya. Saya benar-benar heran karena saya merasa
saya ingat betul bahwa setiap tahun saya tidak pernah buat resolusi. Oke. Saya hanya menikmati kejutan-kejutan dalam hidup saya, dan yakin bahwa dalam setiap tahunnya itu pasti akan ada kejutan dengan seiring dengan pola saya. Itu aja sih Coach. Jadi apakah itu jelek atau enggak ya? Oke, saya tidak pernah punya resolusi gitu ya. Saya hanya menunggu kejutan-kejutan yang datang gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya sebelum saya menjawab pertanyaannya jelek apa tidak gitu ya. Pertanyaan saya adalah kejutan-kejutan itu apakah muncul dengan sendirinya atau sesuatu yang ditimbulkan oleh Coach Panda? Sesuatu yang ditimbulkan oleh saya. Jadi dampak dari apa yang saya lakukan. Oke, berarti terjawab ya. Sepertinya kita tidak membuat resolusi, tapi sebenarnya kejutan-kejutan itu adalah buah dari apa yang kita lakukan. Mungkin atas apa yang kita lakukan, kita nothing tulus gitu ya, atau kita berserah kepada Tuhan atas hasilnya. Oke, terima kasih Bunda Pandan untuk sharingnya. Yes, dan di belakang Bunda Pandan ada Bu Stefani atau Mbak Stefani, Teh Stefani, silakan. Iya, selamat malam Coach Bapak Ibu. Selamat malam. Kalau menurut saya, resolusi, kadang bikin resolusi di akhir tahun itu nggak lengkap dengan rincian langkah-langkahnya gitu loh. Jadi kira-kira mau capai apa, mau harus ngelakuin apa. Jadi kadang di akhir tahun suka bingung, kok belum ngapa-ngapain ya gitu. Mungkin yang bikin kadang tuh, oh iya nggak kekejar, ya udah deh tahun depan lagi. Padahal tahun depan juga ya udah angan-angan aja gitu. Jadi nggak jelas. Kadang begitu kalau saya pikir. Iya, wow, terima kasih. Keren. Terima kasih Bu Fani, karena belum rinci, karena tidak rinci gitu, dan kita belum sempat merincikan karena waktu itu sibuk dengan kembang api, sibuk dengan makanan tahun baru ya, bakar-bakaran gitu ya. Rincinya nanti aja tanggal 2 Januari gitu. Tapi tarsok nggak rinci sampai 30 Desember tahun itu. Terima kasih Bu Stefani, menurut saya sangat make sense dan sangat valid. Dan masih ada lagi kah, Coach Febri? Tadi sempat Bu Atin reses tapi nggak jadi. Oke. Coach Atin, apakah ingin menyampaikan sesuatu lagi atau terpencet? Terpencet, Coach. Mohon maaf sudah mengganggu. No problem. Terima kasih Coach Atin. Saking semangatnya sampai kepencet. Oke, baik. Saya akan terima kasih atas sharingnya tadi, menambah hangat suasana kita pada malam hari ini. Banyak hal yang membuat resolusi-resolusi yang pernah kita buat ini menjadi terlupakan. Bukan hanya tidak tercapai, tapi terlupakan. Dan kita tadi sudah dapat banyak gambaran ya, banyak wawasan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan sharingnya. Terima kasih. Dan banyak hal ternyata. Ada yang karena kurang rinci, karena zona nyaman, kemudian ada beberapa hal yang lain. Dan pada malam hari ini kita akan coba melihat dari sisi yang berbeda gitu. Pada malam hari ini kita akan coba lihat dari sisi tentang apakah resolusi kita, perubahan yang ingin kita bangun ini sudah ramah lingkungan, ramah perasaan, ramah pikiran. Ramah pikiran, ramah perasaan, dan nantinya ramah lingkungan, ramah kenyataan. Oke, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul perubahan ramah pikiran, ramah perasaan. Dan di balik dari slide ini, saya mengambil sebuah background bumi yang selalu berputar dengan, bahkan kita tidak bisa merasakannya kalau kita ini sekarang sedang berputar. Ada yang bisa merasakan, Bapak Ibu sekalian, Suster, Romo, bahwa kita sedang berputar bumi kita? Ada yang pegangan gitu ya, ini berputar, saya perlu pegangan. Ternyata enggak ya. Kita bahkan merasa bahwa tidak ada pergerakan sama sekali. Karena bumi ini berputarnya dengan sangat ramah, dengan sangat elegan, dengan sangat pas, sehingga tidak mengganggu kita, mengganggu kesibukan kita.
Oke, dan sebelum kita menuju ke pembahasan lebih jauh, saya ingin mengajak Romo, Suster, Bapak sekalian untuk melihat satu hal ya. Kita sering memiliki rencana perubahan yang hebat. Saya yakin ya, kita semua yang ada di sini ini malam minggu ya. Bayangkan nih, Coach Febri, malam minggu biasanya pada ke mall, pada di Zoom. Pada di Zoom saking luar biasanya. Keinginannya yang sangat besar untuk menempa diri, mengimprovisasi diri. Dan pasti kita semua ingin membuat perubahan-perubahan hebat. Apakah betul? Apakah kita semua di sini ingin membuat perubahan hebat? Silakan tunjukkan jempol. Betul ya? Oke. Saya yakin Bu Tini dan teman-teman, Bu Stefani mewakili semuanya, Coach Roderman mewakili semuanya bahwa kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang membuat perubahan hebat. Karena kita ingin bermanfaat kepada dunia, kita ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik, kita ingin membangun perubahan hebat. Dan perubahan hebat ini tentu saja memerlukan sesuatu yang hebat pula. Tentunya gitu ya. Tetapi biasanya perubahan yang hebat ini sayangnya belum bisa dilakukan dengan baik atau sulit dilakukan. Saya pengen membuat sebuah perubahan hebat tapi sulit dilakukan. Kemudian segala upaya telah saya lakukan gitu ya. Bahkan upaya-upaya yang mungkin orang tidak berpikir atau belum berpikir pun saya sudah lakukan. Tetapi perubahan tak kunjung tiba. Nah, kira-kira kenapa sebabnya? Dan pada malam hari ini kita akan melihatnya dari sudut pandang keramahan pikiran dan keramahan perasaannya. Ya, salah satu penyebabnya yang nanti akan kita bahas adalah karena ada kemungkinan bahwa perubahan dan langkah perubahan yang kita lakukan tidak ramah pikiran, seperti tadi yang disampaikan Bu Fani, tidak spesifik. Tidak spesifik ini berarti tidak ramah pikiran. Karena kalau tidak spesifik, bagaimana saya mau searching, bagaimana saya mau mencari, gitu. Seperti kalau kita mencari di Google ya. Kalau kata kuncinya itu tidak spesifik, maka hasilnya makin banyak. Coba aja di Google ditulis Roderman gitu ya. Pasti hasilnya banyak banget ya, Coach Roderman ya. Tapi kalau Coach Roderman Sundung, alumni guru coach profesional gitu, langsung ketemu. Ramah pikiran. Ramah pikiran seperti Google, cara berpikirnya seperti kita. Kalau kita tidak spesifik, maka pikiran kita menjadi kesulitan untuk meresponnya. Dan keramahan terhadap pikiran kita dan perasaan kita inilah yang ditengarai membuat perubahan-perubahan ini tidak kunjung tiba. Nanti kita akan membahasnya lebih jauh, dan sebelum itu saya ingin berbagi definisi tentang perubahan. Banyak definisi tentang perubahan, dan di konteks kali ini saya mendefinisikan perubahan sebagai pergerakan progresif. Pergerakan progresif artinya ke depan, maju, bertambah, ya, ke situasi yang berbeda, yang lebih baik sebagai respon terhadap kenyataan atau stimulus, sebagai tanggapan kita atas kenyataan atau stimulus. Pergerakan progresif ini bahkan termasuk diam, karena waktu terus bergerak gitu ya. Kalau kita menanggapi peluang dengan diam, maka mungkin kita akan dibawa ke situasi yang lebih baik gitu ya. Lebih baik, tetapi bukan yang terbaik kali itu, sebagai respon kita terhadap kenyataan atau stimulus. Dan pertanyaan berikutnya adalah, adakah perubahan yang ramah pikiran? Wah, tadi kita sudah kebocoran satu ya, yang disampaikan oleh Bu Fani ya. Adakah perubahan yang ramah pikiran? Jawabannya ada. Nah, salah satunya adalah spesifik. Spesifik ini adalah salah satu ramah pikiran, salah satu ciri ramah pikiran. Nah, apakah ciri-ciri yang lain? Mari kita lihat satu persatu. Kemudian, apakah atau adakah perubahan yang ramah perasaan? Wah, adakah perubahan yang ramah perasaan? Ada yang mau menjawab? Adakah perubahan yang ramah perasaan? Kalau kita berubah biasanya sedih apa bahagia?
Ada yang ingin share? Kalau kita mau berubah gitu ya, sedih atau bahagia? Bahagia. Bahagia ya. Oke. Ketika kita bahagia berubah, ramah nggak perubahannya? Ramah, Coach. Ramah ya. Oke, bagi yang mau naik promosi atau apa mendapatkan posisi baru gitu ya. Oh, saya mau berubah gitu ya. Dan saya berubahnya dengan bahagia gitu ya. Wah, ramah banget gitu ya. Oke, adakah perubahan yang sedih, menyedihkan? Pertanyaannya, apakah adakah perubahan yang menyedihkan? Ada yang ingin berbagi? Saya rasa ada, Coach, ketika terpaksa, Terpaksa. kan sepertinya sedih. Oke. Dan ketika kita terpaksa, apakah itu perubahan yang ramah perasaan? Tidak. Tentu saja tidak ya. Perubahan yang sedih, perubahan yang penuh kecewaan, perubahan yang penuh kegagalan adalah perubahan yang tidak ramah perasaan. Nah, perubahan ramah perasaan adalah perubahan yang baik-baik gitu ya, yang menyenangkan. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa perubahan yang ramah pikiran itu ada. Jadi perubahan yang ramah perasaan juga ada. Gitu ya. Dan ini pertanyaan dini ya, pertanyaan terlalu dini mungkin. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau seandainya perubahan-perubahan yang dulu belum sempat kita wujudkan, perubahan-perubahan yang bahkan sempat kita lupakan, bahkan mungkin sudah kita kubur dalam-dalam gitu. Seandainya saja kita bisa mengulang kembali dan kita melakukannya dengan ramah pikiran dan ramah perasaan, kira-kira apa yang bakal terjadi? Ada yang ingin share? Kalau seandainya perubahan-perubahan yang dulu pernah kita canangkan, kita lakukan atau kita jalankan dengan ramah pikiran dan ramah perasaan, maka kira-kira apa yang terjadi sekarang? Ada yang ingin share? Lebih baik. Mungkin lebih baik. Lebih baik ya. Oke. Lebih baik dan terwujud. Dan sekarang kalau pertanyaannya adalah, kalau seandainya mulai hari ini kita akan menjalankan atau melakukan perubahan-perubahan yang hebat ke depan dengan ramah pikiran dan ramah perasaan, kira-kira 3 tahun yang akan datang, atau mungkin 3 bulan yang akan datang aja deh, nggak usah jauh-jauh ya, karena 3 bulan yang akan datang semoga kita masih bisa ketemu lagi. Apa yang bakal terjadi kira-kira 3 bulan yang akan datang? Apa yang terjadi 3 bulan yang akan datang? Sudah terwujud. Terwujud, oke. Baik, nah apakah yang lain setuju bahwa akan terwujud? Diam tandanya setuju. Setuju ya? Oke. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan, saya akan mengajak seluruh Romo, Suster, Bapak-Ibu sekalian untuk menuliskan satu saja. Menuliskan satu saja. Semoga kita bawa kertas ya, bawa alat tulis. Kalau tidak, boleh ditulis di HP. Boleh ditulis di tangan juga boleh. Asal bawa pen, ballpoint ya. 3 bulan yang akan datang, katakanlah 31 Maret ya, 31 Maret tahun 2023, tuliskan satu hal yang benar-benar ingin Anda wujudkan. Perubahan apa yang benar-benar ingin Anda wujudkan? Satu aja. Kalau Anda di dalam pikiran muncul beberapa hal gitu, pilih salah satu yang paling penting, yang paling prioritas, yang paling dibutuhkan, yang paling silakan. Apa yang paling Anda inginkan, apa yang paling Anda butuhkan, apa yang paling penting, apa yang paling prioritas. 3 bulan yang akan datang. Dan nanti 3 bulan yang akan datang, semoga nanti Smart NLP Forum bisa melakukan event lagi ya Coach Febri, untuk membuktikan. Dan semoga yang hadir 32 orang yang hadir pada malam hari ini. Oke, apakah sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, apa yang benar-benar Anda inginkan, prioritaskan. Kalau punya banyak, silahkan dipilih, disaring yang ranking 1. Saya ingin, oke. Wow, Pak Turah selamat lanjut kuliah S3, luar biasa. Amin. Wah, saya doakan Pak Turah semoga lancar, sukses. Maret ya Pak, Maret. Semoga nanti kita diundang ngopi-ngopi. Lulus kuliah S3. Ini berarti sekarang sudah mulai persiapan beres ini ya Pak Turah, selamat ya.
Oke, wah senang sekali pada malam hari ini kehadiran Suster Susana. Selamat malam Suster, senang sekali Suster Susana bisa hadir pada malam hari ini. Selamat malam Coach, selamat malam Bapak dan Ibu Suster. Terima kasih. Dan ini dari Bu Yusi atau Teh Yusi ya. Fokus saya ingin turun berat badan 20 kg demi kesehatan. Wah, keren. Ini berarti Bu Yusi sudah super makmur nih. Saya pengen naikin berat badan, belum jadi-jadi. Oke, semoga terkabul ya. 3 bulan ya, 3 bulan 20 kilo ya. Bu Yusi ya, semoga mantap ini. Asal dengan ramah pikiran dan ramah perasaan ya, Bu Yusi ya nanti ya. Oke. Oke. Suster Susana boleh share, Suster? 3 bulan yang akan datang. Saya masih bingung ya, Coach. Oh, masih bingung ya? Oh, berarti apa? Ini targetnya adalah 3 bulan lagi tidak bingung? Ya, sebenarnya sih ini ya, Coach ya. Jadi selama 1 semester lah ya. Ini kan kegiatan itu kan dari satu kegiatan ke kegiatan lain tuh rasanya seperti kelebihan muatan gitu. Kelebihan muatan ya. Nah, saya sih berharap 3 bulan ke depan itu semua itu bisa ya dinikmati gitu ya. Oke. Proses yang ada itu dinikmati, terus kemudian bisa berjalan dengan baik semuanya, lancar gitu. Lalu emosi juga tidak terlalu meledak-ledak gitu ya. Kan kalau muatannya berlebihan itu ya, pekerjaannya penuh full itu kan emosinya kan juga ikut teraduk-aduk seperti itu. Ya lebih tertata seperti itu, lebih manusiawi lah gitu. Oke. Semoga nanti akhir Maret ya saya telepon Suster Susana gimana? Sudah lebih manusia atau belum gitu ya. Oke, terima kasih Suster, semoga sukses. Selamat datang Coach Abdan Syekuro. Terima kasih. Senang sekali bisa hadir pada malam hari ini. Coach Abdan, apakah tadi menyimak apa yang sedang kita bicarakan? Saya baru terakhir aja, Coach, pertanyaan 3 bulan mendatang aja. Itu yang saya 3 bulan mendatang ya. Oke. Baik, kita sedang membahas tentang bagaimana mengelola perubahan yang ramah pikiran dan ramah perasaan, Coach. Oke, saya ingin tanya lagi. Ini ada Coach Triwahyudi Paulus ya, ini bener sahabat saya ya. Waduh, luar biasa ini. Pak. Waduh, Coach Triwahyudi Paulus, terima kasih atas kedatangannya. Waduh, senang sekali hadir pada kesempatan hari ini. Wah, senang sekali bisa kehadiran Coach Triwahyudi. Baik, banyak rekan-rekan yang lain. Oke, dan saya ingin tanya satu lagi ya, siapa ya? Boleh tanya ke Pak Indradi ya, Pak Indradi, apa Pak yang benar-benar ingin dicapai, perubahan yang ingin dibuat atau diciptakan dicapai di Maret 2023, akhir Maret 2023. Ya, selamat malam Coach, selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti Suster Susana tadi, artinya bahwa mau menyampaikan ini yang sudah disampaikan tadi Kak Fani tadi, bahwa sebuah perubahan itu harus spesifik. Kalau saya ngomong ini masih belum spesifik. Tadi mau saya buat spesifik, apa ya spesifiknya? Ini masih terlalu general, ini masih nggak ramah pikiran ini. Ya saya berharap setelah ikut sesi ini bisa membuat rumusan yang lebih spesifik, karena itu rumusan yang lebih ramah pikiran. Maaf, Coach, nggak menyampaikan, masih merasa terlalu general, belum ramah pikiran. Kemudian setelah selesai sesi ini, Maret bisa saya rumuskan lebih spesifik. Terima kasih Pak Indradi. Oke, ada yang ingin share yang belum saya tanya? Apakah ada yang ingin share? Apa yang ingin saya benar-benar ingin perubahan yang ingin saya ciptakan, saya buat, saya raih di akhir Maret 2023. Ada yang ingin share? Untuk ya, Coach. Silakan. Dari 3 bulan ini saya ingin bisa menuliskan semua lagu-lagu anak ciptaan saya, Coach. Wow. Ingin belajar lebih giat lagi untuk tuliskan notasinya.
Oke, wow. Romo, Suster, Bapak sekalian yang belum mengenal Bunda Pandan Wangi, beliau adalah penulis lagu anak-anak. Beliau mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk membuat lagu-lagu anak-anak yang positif, ya, lagu-lagu anak yang membangun budi pekerti luhur bangsa Indonesia. Silahkan bagi yang tertarik dengan urusan perlagu-laguan anak-anak bisa kontak beliau. Kalau ada yang belum tahu nomor HP-nya bisa kontak saya. Dan beliau kualitas lagu-lagunya luar biasa. Beliau juga hadir di YouTube, ya. Silahkan bisa dicari Bunda Pandan Wangi. Nanti akan ketemu dengan lagu-lagu beliau yang sangat luar biasa. Mari kita dukung bersama-sama, ya. Oke, semoga berhasil, Coach Bunda Pandan. Baik, ada lagi kah selain Bunda Pandan yang ingin share apa yang ingin saya wujudkan di akhir Maret 2023 ini? Oke, kalau tidak ada, baik, simpan di hati kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi apa yang Bapak, Ibu, Suster, Romo tuliskan tadi nanti akan kita bahas sampai akhir di training ini, ya. Akan kita bahas untuk sebagai sebuah latihan untuk bagaimana menciptakan sebuah perubahan yang ramah pikiran dan ramah lingkungan. Dan bagi Romo, Suster, Bapak sekalian yang belum punya target perubahan sampai Maret nanti, silakan segera buat. Meskipun mungkin masih general, Pak Indradi. Oke. Nanti kita fine tuning sampai di belahan akhir dari sesi kita ini. Semoga nanti makin ramah pikiran, ramah perasaan, dan kita lebih mudah melakukannya. Baik. Wah, luar biasa. Dan kita akan terus melangkah ke depan. Kita sudah punya tujuan, kita sudah punya perubahan yang kita tuju, perubahan yang ingin kita ciptakan. Kita sudah yakin bahwa ada perubahan yang ramah pikiran, ramah perasaan. Mari kita melangkah pelan-pelan lagi. Dan bagi Bapak dan Ibu guru, di sini lumayan banyak dan Bapak dan Ibu guru, ya, para guru coach maupun guru di dunia pendidikan, dunia mengajar, kita mengenal ada affective domain dan cognitive domain, atau bagian pikiran, bagian perasaan. Dari sini semoga ini cukup menguatkan bahwa memang ada bagian diri kita yang pikiran dan ada bagian diri kita yang perasaan. Dan tadi makanya ada perubahan yang ramah pikiran, ada perubahan yang ramah perasaan. Baik. Nah, sebelum kita menuju ke perubahan yang ramah pikiran, ramah perasaan, saya ingin bertanya, dari perubahan yang tadi sudah ditulis, sebenarnya masih seberapa besar lagi potensi perubahan yang lebih keren yang bisa dilakukan? Seberapa besar? Berapa persen misalnya? Atau berapa kali lipat? Ada yang ingin share? Seberapa besar potensinya? Kalau tadi Bunda Pandan punya tujuan akhir Maret saya ingin menyelesaikan seluruh lagu-lagu anak yang sudah saya ciptakan. Selain itu apa lagi? Perubahan apa sih yang sebenarnya yang masih berkaitan dengan itu, yang lebih besar lagi gitu? Yang bisa dilakukan. Mungkin bukan hanya menyelesaikan, tapi mungkin menerbitkan, mungkin mengedarkan, ya. Mungkin sudah mempromosikan, bahkan buku-bukunya mungkin sudah hadir di tangan para pembaca, misalnya, ya. Oke. Pertanyaannya secara lebih umum lagi adalah seberapa besar sih sebenarnya potensi perubahan yang bisa kita ciptakan dari apa yang sudah kita tuliskan? Ada yang ingin share? Ada yang pernah dengar tentang hal itu? Saya, Pak. Suster Gusta. Oke, Pak. Menurut saya sih perubahan yang akan lebih besar lagi terjadi itu kan masih dalam mimpi dan motivasi, ya. Tapi perubahan itu terjadi di hari ini dan sekarang kita lakukan apa yang mimpi yang akan datang itu. Itu sih, Pak, mungkin seperti itu. Wow. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perubahan itu adalah perubahan yang bisa kita lakukan sekarang. Karena apa yang mungkin kita lakukan sekarang inilah yang akan menentukan apa yang akan terjadi yang akan datang, ya, Suster, ya.
Oke, Ya, baik. Pak. Ya, terima kasih Suster Gusta. Ada lagi yang ingin sharing? Seberapa besar sih potensi kita bisa menciptakan perubahan sebenarnya dari apa yang kita miliki? Oke, tadi Suster Gusta sudah menyampaikan, dan saya ingin berbagi dari sudut pandang NLP ini ya, sudut pandang NLP, dan kita memiliki dua kekuatan, conscious mind dengan unconscious mind. Hal-hal yang kita sadari dan hal-hal yang kita tidak sadari, pikiran yang kita sadari, diri kita yang kita sadari, diri kita yang belum kita sadari atau tidak kita sadari. 95%. Dan 90% dibagi 5 itu ternyata 19. Kita ternyata punya potensi paling tidak ya 19 kali gitu. 19 kali. Itu kalau asumsinya masing-masing 5% itu 1 gitu. Tapi 5% saja, bayangkan kita sudah tahu banyak, itu 5%. Ini kayak Coach Ima ini dosen senior gitu ya, kayak Pak Indradi, dosen senior juga, pasti pengetahuan aja juga sudah sangat banyak. Coach Adi gitu ya, Coach Adi apa namanya, wah sudah nggak bisa dihitung lah ya, itu baru 5%. 5% aja segitu gitu. Apalagi kalau 19 kali lipatnya. Jadi kalau kita bandingkan antara unconscious mind dan mind, 95 dibagi 5 itu 19. Itu hitung-hitungan matematika sederhananya. Jadi dari apa yang sudah kita pikirkan, sebenarnya kita masih bisa menciptakan perubahan yang 19 kali lipat lebih dahsyat. 19 kali lipat lebih dahsyat. Nah, persoalannya yang 5% itu adalah bagian yang tidak ramah. Biasanya kita melakukannya tidak ramah, terburu-buru, apa namanya, yang penting yang penting kita melakukan gitu ya. Nah, yang 95% ini adalah bagian-bagian yang ramah kita, bagian-bagian yang ramah perasaan. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba memahami seperti apa sih diri kita yang ramah pikiran gitu. Seperti apa diri kita yang ramah perasaan, yang punya potensi 95%, yang memiliki potensi 19 kali lipat dari apa yang tadi sudah kita tuliskan. Oke, dan bagi Romo, Suster, Bapak sekalian yang tiba-tiba ingin bertanya, silahkan langsung raise hand, tidak perlu menunggu sampai akhir, karena takut nanti pertanyaannya lupa. Saya kalau menunda pertanyaan nanti sampai di belakang, Coach saya sebenarnya punya banyak pertanyaan tapi lupa semua Coach. Oke, jadi ada pertanyaan silakan just raise your hand dan sampaikan pertanyaannya supaya tidak lupa. Oke, baik, dan bila belum ada pertanyaan saya ingin melanjutkan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa potensi perubahan, potensi kita untuk menciptakan perubahan sangatlah besar. Oke, dan kita akan mulai makin dalam seperti apa sih perubahan yang ramah pikiran dan ramah perasaan. Wah, kita sudah mulai masuk di intinya ini. Nomor satu, seperti apa sih perubahan yang ramah pikiran dan ramah perasaan? Oke, yang diinginkan. Dan tadi kita sudah mempraktekannya. Pertanyaan apa sih yang benar-benar Anda inginkan di akhir Maret 2023 ini, perubahan yang ingin Anda ciptakan, yang ingin Anda ciptakan. Jadi perubahan yang ramah pikiran, ramah perasaan, tepatnya ramah perasaan gitu, adalah perubahan yang saya inginkan. Kalau perubahan yang istri saya inginkan, atasan saya inginkan, tetangga saya inginkan, Pak RT inginkan gitu ya, itu kurang ramah. Kurang ramah. Anak-anak misalnya, bagi yang punya anak, kadang-kadang anak-anak ini menjadi tempat penyaluran bakat orang tua. Sehingga kadang-kadang keinginan orang tua masuk ke anak gitu ya. Itu keinginan orang tua terhadap anak bukan ramah pikiran anak itu. Jadi pastikan bahwa perubahan yang tadi kita ingin ciptakan adalah yang benar-benar kita inginkan. Yang benar-benar saya inginkan. Mari kita sama-sama ucapkan Romo, Suster, Bapak sekalian, perubahan yang tadi saya buat adalah perubahan yang saya inginkan sambil kita pegang dada kita. Oke, kita mulai ya. Perubahan yang tadi saya ingin ciptakan adalah perubahan yang saya inginkan. Sekali lagi ya, perubahan yang tadi saya ingin ciptakan adalah perubahan yang saya inginkan.
saya inginkan. Saya inginkan. Keinginan saya. Keinginan saya. Oke, itu adalah perubahan yang ramah perasaan. Perubahan yang kita inginkan. Oke, kita ingin melaju lagi ke apa yang setelah yang diinginkan. Ada apa lagi? Berikutnya adalah perubahan yang disadari. Oke. Nah, perubahan yang disadari. Perubahan yang tadi kita inginkan tadi, pertanyaannya apakah kita sadari? Apakah saya sadari? Pertanyaan reflektif kepada diri kita. Apakah saya sadar? Sadar itu artinya saya benar-benar dalam keadaan awas, gitu ya. Saya benar-benar dalam keadaan 100% berpikir. Saya sadari, saya aware, saya conscious bahwa saya punya keinginan itu. Saya sadar bahwa saya punya keinginan. Saya ulangi lagi ya, apakah saya sadar saya punya keinginan? Dan sekarang coba kita nikmati kesadaran punya keinginan. Saya sadar bahwa saya punya keinginan. Ada yang ingin share rasanya seperti apa? Saya sadar saya punya keinginan. Saya boleh minta sharing dari Romo Gius ya. Romo Gius, sahabat saya yang saya cintai, saya sayangi, Hokeng. Terima kasih Coach Utoro. Terima kasih teman-teman. Saya diizinkan boleh sharingkan. Saya berangkat dari apa yang saya inginkan tadi. Yang saya inginkan ialah finalisasi dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga lembaga. Dan saya tambah dengan kualifikasi, saya ingin finalisasi ini dengan gembira, dengan tenang, dengan senang, dengan gembira. Karena selama ini saya juga pekerjaan yang membebankan. Sehingga mengubah rasanya bahwa saya mau selesaikan dengan gembira. Mudah-mudahan bulan Maret. Lalu sekarang kalau masuk sudah mengulang lagi bahwa betul saya inginkan. Dengan saya dibantu lagi dan bahwa saya menyadari bahwa ini saya inginkan. Dan dengan demikian bahwa saya dikuatkan. Tapi juga kualifikasi yang saya sendiri tadi karena sudah diberi bahwa dengan ramah pikiran, ramah perasaan, saya pikir ramah perasaan untuk saya karena pekerjaan yang ini sudah menjadi rencana, tetapi itu harusnya beban. Lalu ya sehingga kalau mulai masuk lagi dalam kesadaran bahwa saya menyadari saya ingin ini finalkan dengan gembira buat ya rupanya itu artinya rasanya beban begitu makin kecil makin berkurang. Terima kasih. Terima kasih Romo. Jadi sensasi yang muncul adalah serasa tiada beban ya Romo ya. Ketika saya sadari bahwa saya punya keinginan. Iya. Oke. Terima kasih Romo. Ada lagi yang lain yang ingin share? Apa yang dirasakan? Apa sensasi yang dirasakan ketika kita sekarang sadar bahwa saya punya keinginan itu? Ada yang ingin share? Mungkin saya, Coach. Silakan, Coach Abdan. Oh, jadi untuk yang diinginkan mungkin tadi saya belum share ya. Yang diinginkan ini sih Coach, saya kan baru terima ini hasil medical check up. Jadi dari medical check up itu itu kan ada apa ya parameter yang mesti diperbaiki lah. Jadi ketika disadari itu sebenarnya memang untuk hasil medical check up itu kan bukan cuman sekedar apa ya makan obat gitu ya kalau kita ingin lebih baik kondisinya parameter itu, tapi juga ada cara hidup yang memang perlu dilakukan gitu. Jadi ketika disadari itu banyak agenda-agenda yang perlu ada perubahan dari gaya hidup, lifestyle, dari makanan, kemudian juga makanan lah yang penting ya, makanan yang do and don't-nya gitu kan. Kalau memang ingin memperbaiki hasil medical check up 3 bulan mendatang. Itu dan itu juga perlu juga diantisipasi ketika ada apa ya, ada tantangan ya, tawaran-tawaran untuk dapat makanan yang mungkin bisa mengakibatkan hasil itu juga nggak semakin baik. Mungkin itu sih. Wow, oke. Sensasinya adalah melihat cakrawala lebih luas gitu sepertinya ya Coach Abdan ya. Tidak hanya obat, tetapi juga tentang gaya hidup gitu. Apakah ada yang merasakan hal yang serupa ketika saya menyadari bahwa saya punya keinginan, serasa saya berada di puncak gunung yang melihat cakrawala makin luas, makin jelas gitu ya. Dan apa yang saya inginkan tadi valid, benar-benar betul, benar-benar sahih gitu ya. Ada yang seperti itu, seperti Coach Abdan?
Oh, oke. Coach Roderman? Coach Roderman sama ya dengan Coach Abdan atau? Oke. Iya, Coach. Tadi saya tulis bahwa 1 Maret 2023 itu bahwa saya bisa bijaksana hidup sehat. Oke. Karena ya selama 2 tahun itu kan kita zooming, terus ikut kegiatan full. Saya nggak menyadari bahwa gula darah saya naik. Oke. Sampai 200 lebih. Jadi itu pun nggak sengaja waktu ada acara MTQ, lalu mereka buka stand, lalu ada pemeriksaan medis. Saya masuk di sana, cek gula saya 279. Kaget saya. Akhirnya disuruh sama dokternya, Bapak rubah pola makan. Oke. Benar. Jadi sekarang itu makan rebus-rebusan, makan ubi jalar, semua. Nggak boleh minum manis. Manis hanya mungkin sedikit saja. Jadi memang saya sekarang lagi memprogramkan 3 bulan ke depan itu untuk menurunkan gula darah bisa sampai ya di bawah daripada 125 atau 130 lah. Oke. Itu. Oke. Sama kolesterol, ya. Oke. Terima kasih. Dan itu dilakukan dengan gembira ya, Coach ya? Gembira. Oh, ini lagi senang-senangnya ini minum air hangat, ya. Jadi sudah nggak mengonsumsi teh manis, nggak mengonsumsi kopi manis. Kalau kawan-kawan ajak, mari kita ngopi. Oh, saya kopi enggak, tapi teh pakai gula gitu. Ngopi original ya, bukan ngopi pahit ya. Original. Ngopi original. Itu sekarang. Tidak minum atau makan manis bukan akhir dari segala-galanya gitu ya. Ya, betul. Ya, oke. Wow, congratulations Coach Roderman. Dan di belakang Coach Roderman ada Coach Triwayudi Paulus, silakan Coach. Wah, senang sekali bisa dengar suaranya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Bersyukur bisa berada di ruangan ini bersama Bapak Ibu Suster Romo bahkan ya. Terima kasih. Mohon maaf, lampunya dimatikan dulu sebentar. Oke. Pertama begini. Ini malah saya kalimat bagian kedua yang tadi pertama diinginkan, yang kedua itu disadari. Saya sebenarnya masih loading dengan istilah ramah pikiran, ramah perasaan. Tapi saya abaikan dulu, saya mau masuk ke sensasi. Dan saya setuju, sepakat juga dengan Romo bahwa ada sensasi yang luar biasa ketika ini disebut sebagai kesadaran. Karena ketika saya di tahap awal itu menulis, itu masih keinginan saya. Dan keinginan saya yang pertama itu bisa jadi bukan original apa yang saya miliki gitu. Artinya saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen sekolah manajer di 2023 Maret itu terjadi dengan siswa 15 sampai 20 orang gitu. Di pokok pertama itu, kemudian Coach Utoro tadi menyatakan apa yang lebih besar itu, dan konsep 19 kali itu menarik juga. Saya sudah catat itu 19 kali lebih dahsyat itu. Poin yang mau saya sampaikan di kesadaran itu, saya sekarang sungguh-sungguh menyadari bahwa banyak hal yang saya inginkan itu sejatinya bukan keinginan saya, yang otentik. Karena itu bisa juga datang dari orang tua yang memiliki impian terhadap diri saya. Itu dengan cantik tadi Coach katakan bahwa orang tua kadang meletakkan bakatnya atau harapannya pada anak itu. Dan saya kemudian merefleksikan, kalimat tadi bahwa disadari bahwa aku punya keinginan, itu bagi saya menjadikan sebuah permenungan, karena 2 tahun terakhir saya belajar tentang awareness. Dan di awareness itu menyadari semua bahwa bisa jadi itu bukan milik saya, itu milik orang lain yang saya klaim sebagai punya saya. Dan saya sadar betul bahwa saya sudah mulai melepaskan satu, ini bukan punya saya, ini bukan punya saya, ini bukan punya saya, ini bukan keinginan saya, sehingga kemudian menemukan bahwa seluruh kehidupan itu indah adanya, saya tidak perlu memiliki pengharapan memiliki tapi tidak memiliki ekspektasi. Saya punya hope tapi no expectation. Jadi tadi Bu Pandanwangi menjelaskan bahwa saya menikmati kebetulan-kebetulan yang terjadi itu loh. Artinya keseruan apa lagi yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini gitu. Dan saya belum
paham betul tentang konsep ramah pikir, ramah perasaan, saya mulai menemukan benang merahnya bahwa mungkin nanti akan ketemu di pemahaman konsep yang sama bahwa sejatinya ya living in present moment itu yang saya temukan. Ini saya masih menduga-duga yang disebut ramah itu apa. Cuma suster tadi juga katakan bahwa kehidupannya bertumpuk gitu. Cuma yang saya rasakan sadari betul bahwa oke, dalam setiap peristiwa itu Tuhan hadir di sana dan saya bahagia, tidak menunggu nanti untuk bahagia itu. Sehingga saya menyimak terus apa sih, kemana sih ujung dari sesi hari ini. Terima kasih untuk diingatkan kembali. Awareness. Terima kasih Coach Sri Wahyudi Paulus. Wah, ini coach senior ya. Dan senang sekali kita kehadiran beliau dan terima kasih Coach Sri Wahyudi sudah sharing tentang apa yang sensasi yang dirasakan. Wow, di belakang Coach Sri Wahyudi Paulus, adakah yang ingin sharing lagi tentang apa sensasi yang dirasakan ketika keinginan ditambahi dengan kesadaran? Saya sadar bahwa saya punya keinginan. Oke. Sudah ya? Oke, baik. Kalau begitu saya ingin menuju ke ingredient berikutnya. Setelah disadari, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah bagian dari dalam keluar. Dari dalam keluar atau bahasa kerennya inside out. Inside out. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya menyadari, apakah kesadaran saya tadi berasal dari dalam atau dari luar? Apakah murni dari center, titik nol dari diri saya? Apakah dari luar? Nah, sekarang mungkin kita bisa refleksi apakah keinginan yang telah saya sadari tadi, apakah datang dari dalam diri saya? Apakah dari dalam diri saya? Coach Abdan mungkin kesadarannya bisa saja berasal dari hasil medical check up gitu ya. Atau daftar list resep obat dokter gitu ya. Tetapi mungkin bukan dari itu, tadi beliau sudah sampaikan kesadaran itu datang dari dalam sepertinya, inside out, bahwa ini bukan hanya tentang obat, tetapi ini adalah tentang pola hidup, ini adalah tentang gaya hidup, tentang bagaimana memaknai hidup, menikmati hidup, mengiramai hidup misalnya. Oke, pertanyaan ketiganya pertanyaan reflektif ke kita semua, apakah keinginan yang telah disadari tadi muncul dari dalam keluar, inside out? Pertanyaannya jawabannya ya atau tidak? Tidak. Ada yang ingin share? Tidak ya. Pertanyaannya dari luar. Apakah dari luar? Iya. Pertanyaannya dari luar ke dalam gitu ya. Coach Pandan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu dilakukan oleh Bunda Pandan untuk menjadikannya dari dalam keluar? Saya yang mempersembahkan, bukan saya yang merespon. Apa ya? Jadi pertama saya harus ini dulu bahwa kenapa dari luar? Dari luar karena kebutuhan saya kebetulan harus mengikuti satu lomba di mana saya nulis sendiri notasinya. Nah, itu adalah kelemahan saya. Jadi saya dituntut untuk bisa dalam jangka waktu 3 bulan ini untuk bisa melakukannya. Tapi kemudian kalau kemudian dari dalam keluar, kemudian saya menyadari bahwa asik ya, ketika saya bisa menulis, otomatis nanti lagu-lagu saya yang akan datang atau yang sudah ada bisa saya tuliskan sendiri tanpa bantuan orang lain dan orang lain. Mungkin seperti itu mungkin, Coach. Oke. Dan coba kalau dirasakan beneran, seperti apa rasanya perpindahan dari luar dari luar menjadi dari dalam? Diikhlaskan aja, dari luar tadi jadi dari dalam. Iya, ini kayak semacam ada apa ya, ke rilis gitu, apa ya namanya ya? Bukan plong sih, jadi oh ya, gimana ya? Gitu. Kalau namanya ada di film kartun tuh
ada lampunya. Oke, ada lampunya bling-bling. Oke, thank you Coach Pandan. Dan ada Mbak Stefani. Silakan. Kalau saya pribadi, iya dari dalam. Karena boleh saya sebutkan tadi keinginan saya sampai Maret 2023 ini, 31 Maret adalah saya ingin sadar bahwa saya sadar, saya ingin rajin berolahraga pagi. Jadi saya sadari kebutuhan itu harus saya lakukan, harus saya bina dari sekarang, dari sejak dini. Nah, kenapa saya bilang dari dalam keluar? Karena dari pikiran, perasaan, terus tubuh saya mengikuti gitu. Jadi secara nggak sadar pagi-pagi itu udah langsung bangun, terus olahraga dan lain-lain itu tuh otomatis gitu. Jadi tubuh mengikuti dan lain-lain. Begitu mungkin Coach kalau dari saya. Artinya itu miliknya Mbak Stefani ya? Iya, benar. Kalau misalnya saya minta paksa gitu nggak boleh? Hah? Keinginan itu kalau saya ambil paksa gitu, saya minta punyaku ini keinginannya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Itu miliknya Mbak Stefani ya? Iya. Jadi ownership-nya 100% Mbak Stefani. Iya, karena kebetulan tubuhnya punya saya. Oke. Dan kalau ada orang yang misalnya melarang Mbak Stefani untuk tidak olahraga pagi itu nggak urusan. Ini adalah keinginan saya, ownership-nya saya. Iya, betul. Terima kasih. Thank you Mbak Stefani. Di belakang Mbak Stefani adakah yang ingin share lagi? Apa sensasi atau apa jawabannya ya? Jawabannya tadi pertanyaan ya, dari dalam atau dari luar? Apakah dari dalam? Kemudian jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ada yang ingin share? Saya ingin tanya ke siapa ya yang belum sharing. Pak Hendradi angkat tangan, Pak. Oh ya, Pak Indradi. Silakan, Pak Indradi. Baik, terima kasih, Coach. Saya bersyukur malam ini bisa bergabung di sesi ini. Saya setelah mengikuti beberapa menit berikutnya tadi menemukan. Awalnya memang saya sadari bahwa itu mungkin seperti Bunda Pandan tadi, bahwa dari luar awalnya. Oke. Teman-teman yang lain mungkin tahu dosen harus mengurus kepangkatan jabatan fungsional. Kembali ada pertanyaan, berapa tahun yang lalu Anda terakhir mengurus kepangkatan? Dan saya malu karena saya mengisinya 21 tahun yang lalu. Padahal sebenarnya 3-4 tahun sudah mengurus, dan saya belum urus. 21 belum urus. Pimpinan berkali-kali mengingatkan, dan saya masih ngapain, nggak usah, gini aja cukup. Tapi tadi pertanyaan hari ini harus ada menginginkan, menyadari, dan akhirnya saya sadari, enggak. Maret saya sudah harus mulai mengurus pangkatan itu. Dan itu saya merasa bukan karena dulu pernah diminta pimpinan berkali-kali dan saya nggak mau. Saya merasa sudah ini milik saya ini. Dan untuk saya realisasikan, yang terjadi saya merasa bahwa saya akan mengerjakan dengan senang hati. Tidak lagi terpaksa. Mungkin berat, tetapi saya akan mengerjakan dengan senang hati. Karena saya menyadari dan saya menginginkan. Dan ini walau awalnya itu dari luar, tetapi sekarang saya merasa bukan karena orang luar, bukan karena pimpinan, tapi saya merasa ini kebutuhan saya dan saya harus merealisasikan. Itu, Coach. Wow. Selamat, congratulations Pak Indradi, luar biasa ya. Selamat telah mendapatkan kembali ownership yang selama ini terlepas. Oke, dan saya yakin bahwa energinya sangat luar biasa. Energi ownership gitu. Dan sekelumit menjawab tadi pertanyaannya Coach Tri Wahyudi Paulus bahwa salah satu hal yang ramah pikiran, ramah perasaan adalah ketika kita berhubungan dengan milik kita, sesuatu yang berhubungan dengan milik kita, maka akan ramah banget gitu. Oke, terima kasih Pak Indradi, terima kasih sudah sharing, terima kasih sudah mempercayai kita semua untuk mendengarkan keberhasilan dari Pak Indradi, luar biasa. Oke, di belakang Pak Indradi adakah yang ingin sharing lagi? Apakah dari dalam atau dari luar? Saya Coach Utoro. Silakan Coach Abdan. Iya, tadi kan udah disinggung juga sama Coach Utoro ya. Kalau dari saya memang dari luar, berarti dari hasil medical check up, karena memang itu suatu hal yang mungkin kita nggak sadari. Jadi gini Coach,
medical check up itu kan gunanya buat preventive maintenance ya kalau dalam di teknik itu. Jadi ada misalnya kalau kemarin saya asam urat lah ya. Asam urat tuh agak di atas dikit sih, nggak banyak. Cuman dokter bilang dia tanya sama saya apakah ada nyeri sendi, saya bilang nggak ada. Oh ya oke, berarti tapi itu akan terjadi seandainya asam urat itu akan menumpuk di satu tempat. Dia akan numpuk seperti itu. Maka perlu ada intervensi juga sih dari dokter penyakit dalam kan ngasih obat ya, intervensi buat itu. Dan itu saya pikir ketika kita nurunkan cuman karena dari luar, dari obat itu ya udah selesai turun. Cuman gaya hidup nggak berubah, dia akan naik lagi kan. Nah, itu yang disadari. Dan itu untuk switchingnya itu memang perlu dari mengatur makanan atau memanage makanan atau yang masuk ke mulut kita itu kita sadar gitu kan, itu yang disadari menurut saya sih yang di awal Coach Utoro. Dan ketika kita sadari apa yang masuk dari dalam mulut yang ke mulut kita, mungkin awalnya dia tidak menjadi kebiasaan kita ya makanan itu, mungkin hal yang baru gitu kan, dan ya itu akan dipelajari dan itu akhirnya akan jadi kesenangan kita, makanan-makanan yang mampu untuk menyehatkan diri kita lah dari mungkin dari situ Coach ininya switchingnya. Dan berikutnya juga pengaruhnya itu adalah ke keluarga. Jadi ketika kita makan itu mungkin baru kita sendiri, tapi nanti satu keluarga akan jadi kebiasaan dan secara nggak sadar memang pengaruh kita itu bukan cuma pada perubahan diri, kesehatan diri kita semakin baik, tapi kesehatan keluarga juga akan diharapkan akan lebih baik gitu kan, dan lingkungan berpengaruh juga. Mungkin itu akan saling menguatkan, saya pikir ya, circle itu ketika memang dari inside out gitu, Coach Utoro. Oke, ya. Itu aja, Coach Utoro, terima kasih. Oke, dan karena sendi itu juga miliknya Coach Amdan ya. Dan Coach Amdan tidak akan mengizinkan sendinya terkotori oleh asam urat gitu ya. Oke, selamat Coach. Wah, luar biasa. Wah, oke, selamat juga kepada Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lain yang telah mengakuisisi kembali sesuatu yang sebelumnya dimiliki oleh orang lain atau dimiliki oleh pihak lain dan sekarang kembali ke pangkuan kita sendiri, ownership kita sendiri. Baik, kita sudah sampai di yang ketiga, dari dalam keluar. Dan apalagi berikutnya yang ramah pikiran dan ramah pesan, yang keempat adalah smart. Sempat ini, mohon maaf, ini sebenarnya ini ada 5 hal ya. 5 hal, tetapi akhirnya saya jadikan 1 karena 5 hal ini demikian lazimnya gitu ya. Mungkin sebagian dari kita belum begitu familiar, tapi saya yakin sebagian besar sudah. SMART ini adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Ada yang kurang familiar? Ada yang saya ingin cek, semoga semuanya udah ya. Pak Wardono, apakah pernah mendengar tentang SMART sebelumnya? Pak Wardono, apakah bersama dengan kita? Mbak atau Mas? Pak Mas Wardono. Pernah, Coach. Pernah ya? Oke. Berarti Pak Wardono oke, berarti saya anggap semuanya oke. Specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Kenapa ini saya jadikan 1, sengaja saya jadikan 1 karena ini berhubungan dengan sebuah kata yang disebut dengan clarity. Clarity itu bahasa Indonesianya mungkin kejelasan ya, tetapi saya belum begitu puas gitu ya menjelaskan clarity dengan kejelasan gitu atau kejelasan gitu. Dan saya lebih mungkin ini persoalan pribadi saya sendiri, lebih nyaman menggunakan kata smart. Karena ada elemen-elemennya. Jadi clarity, orang yang disebut dengan clear gitu ya terhadap apa yang dia ingin ubah, itu ada 5 elemen. Yang pertama adalah spesifik. Tadi udah disinggung sama Mbak Stefani ya, spesifik gitu ya. Spesifik. Spesifik seberapa spesifik sih spesifik? Ya, seberapa spesifik sih spesifik? Ya, yang penting lebih spesifik lah dari yang sebelumnya diucapkan gitu ya. Itu lumayan gitu ya. Ada yang mengatakan spesifik itu adalah 3 kali spesifik. Contoh misalnya saya ingin lebih sehat. Sehat dalam bidang apa? Sehat dalam bidang badan saya. Badan saya sehat spesifiknya dalam kesehatan jantung saya. 3 kali spesifik itu sudah bisa dikatakan spesifik.
Karena kalau mau diterusin lagi nggak ada ujungnya juga, jantung bagian mana, terus jantung bagian mana, kapan, dan seterusnya. Jadi spesifik. Kemudian yang kedua adalah terukur. Terukur. Karena kita ini selalu mengandalkan kepada ukuran. Kepada ukuran. Contoh misalnya kita misalnya kita yang ada di ruangan ini, di ruangan Zoom ini, siapa Coach Ima mau bikin t-shirt gitu ya. T-shirt Smart NLP Forum gitu ya. Yang pertama kali kita pikirkan adalah ukuranku, apakah ukurannya pas apa enggak itu. Measurability. Measurability ini menjadi sesuatu yang membuat kita tenang pikiran kita. Kalau tidak, maka kita akan berpikir ini ukurannya berapa, nanti ukurannya diukur enggak gitu. Measurability. Demikian juga dengan perubahan kita juga buat ukurannya. Saya ingin membuat sebuah perubahan, ukurannya apa? Kemudian achievability. Ya, achievability. Achievable itu artinya apa? Sebanding atau seimbang antara sumber daya dengan tujuannya. Kalau saya misalnya mau ke rumahnya Coach Andi misalnya, kira-kira butuh, kalau dari Bogor mungkin butuh uang sekitar 2 juta cukup ya Coach ya? Coach Andi ya, ke Labuan Bajo 3 juta kali ya Coach? Ya, sekitar itu Coach. 3 juta ya. Kalau Sekaligus PP informasi ya sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya. Ini informasi bagi teman-teman juga yang mau ke Labuan Bajo, ternyata tidak terlalu mahal, hanya 5 juta. Kalau kita nabung setahun, ya tahun depan kita akan ke Labuan Bajo. Resolusi 2024 Labuan Bajo. Bareng-bareng 40 orang. Oke, 5 juta. Misalnya saya punya 5 juta, artinya achievable. Sebanding antara tujuan dengan sumber daya gitu. Nah, kalau misalnya tidak achievable, apakah terus ya ini bukan perubahan yang bisa saya lakukan? Bukan. Kalau tidak achievable, maka kita perlu meratnya. Caranya adalah bagaimana supaya terkumpul 5 juta gitu. Saya akan mengumpulkan 5 juta supaya achievable. Atau saya akan pinjam uang teman saya untuk 5 juta, atau saya akan menjual sepeda motor saya supaya dapat 5 juta. Jadi achievability ini bukan sesuatu yang mati, tetapi fleksibel, tergantung urgensi. Achievable. Kemudian relevan atau terhubung. Relevan ini artinya apa? Terhubung dengan pemahaman, terhubung dengan keyakinan, terhubung dengan tata nilai, terhubung dengan understanding kita, terhubung dengan belief kita, terhubung dengan values kita. Itu disebut dengan relevance ya. Sesuatu yang terhubung dengan either pemahaman kita, belief kita, atau values kita, itu pasti bertenaga. Prosesnya pasti bertenaga. Tenaganya akan besar banget. Kalau saya yakin bahwa saya bisa melakukan sesuatu, maka saya melakukan sesuatunya dengan sangat bertenaga. Dan kalau sesuatu itu terkait dengan value saya, sesuatu yang penting, sesuatu yang saya butuhkan, saya perlukan, sesuatu yang sangat saya sukai, saya prioritaskan, dan saya ingin persembahkan sesuatu, maka saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. R-nya adalah relevan dengan belief, value, dan understanding. Understanding, belief, values, atau mindset. Mindset adalah belief, value, understanding. Kemudian T-nya adalah memiliki waktu, memiliki kerangka waktu. Memiliki kerangka waktu itu saya sadar kapan mulainya. Saya sadar kapan berakhirnya. Saya sadar apakah saya punya waktu apa tidak. Saya sadar durasinya. Saya sadar apa yang perlu saya lakukan untuk memiliki waktu. Itu ada 5 kerangka waktu ya. Saya sadar kapan mulainya, saya sadar kapan berakhirnya. Mulainya sekarang, berakhirnya adalah 31 Maret 2023. Saya tahu durasinya. Saya tahu saya punya waktu, dan saya tahu bagaimana caranya supaya saya punya waktu. Oke, SMART. SMART ini adalah ramah pikiran yang keempat. Jadi kalau kita menjadikan tujuan kita ini SMART, spesifik, measurable, achievable, kemudian relevan dan timely, maka ini akan menjadi ramah.
Kadang-kadang perubahan ini menjadi tidak ramah hanya karena tidak achievable. Waduh, ini susah dilakukan karena alatnya kurang atau alatnya keliru gitu ya. Kita mau ngebor gitu ya, misalnya ngebor sumur, tapi pakai bor yang zaman dulu misalnya. Waduh, setengah mati gitu ya. Kita mau buka mobil, misalnya ban mobil misalnya, pakai zaman dahulu, alat zaman dahulu, kita bukanya bisa sampai 4 jam gitu. Tetapi kalau kita menggunakan alat yang tepat, kita menggunakan sumber daya yang tepat, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Ramah. Ramah itu adalah cepat, mudah, menyenangkan. Oke. Nah, sekarang bayangkan kalau perubahan yang tadi ingin kita ciptakan di 31 Maret 2023 tadi, kita bikin smart, spesifik. Coba bikin lebih spesifik. Lebih spesifik 1 tingkat saja. Lebih spesifik 1 tingkat. Kemudian buat ukuran. Apa saja ukuran? Kemudian buat achievable. Achievable, apa modalnya? Apa sumber daya yang saya perlukan? Sumber daya yang saya perlukan. Apa sumber dayanya? Dan tuliskan di sana. Mungkin kita belum punya sumber daya itu, tapi minimal pada hari ini saya menyadari dan akan memenuhinya. Kemudian berikutnya adalah apakah ini terhubung atau relevan, connected dengan pemahaman saya, dengan keyakinan saya, dengan value saya. Kalau belum, hubungkan. Apakah saya sudah punya kerangka waktu? Sudah tentunya. Tinggal mungkin pertanyaan yang keempat dan kelima. Apakah saya punya waktu? Dan saya punya cara untuk punya waktu. Oke. Baik, itu adalah keempat. Keempat dari tahapan ramah pikiran, ramah perasaan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oh ya, kalau ada pertanyaan tadi janjinya just raise your hand ya. Saya tidak perlu tanya. Oke, baik. Dan sekarang pertanyaan dari saya. Setelah perubahan yang ingin kita ciptakan di akhir bulan Maret tadi, sudah keinginan saya, sudah saya sadari, sudah dari dalam keluar. Dan sekarang sudah smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely. Saya ingin dengar ini, seperti apa rasanya? Ada yang ingin share? Ada yang ingin share? Kak Randy apakah masih bersama? Kak Randy? Oh, ini sinyal di Jakarta lagi. Kak Ilham, apakah masih sinyalnya masih oke? Oke, Coach. Oke. Oke, Kak Ilham bisa sharing? Ya, setelah tadi perubahan yang tadi mau kita buat di bulan Maret tadi, kita smartkan seperti apa rasanya? Kalau kita smartkan yang saya rasakan seolah-olah tujuan itu semakin dekat ya Coach ya. Jadi kita udah punya semua sumber dayanya, kita sudah punya semua hal-hal yang kita butuhkan. Seolah-olah pencapaian itu semakin dekat dan semakin nyata. Gitu Coach yang saya rasakan. Wow. Oke. Dan kalau sudah seperti itu apa yang dirasakan? Kayaknya mau memulai secepatnya gitu Coach. Mau mulai secepatnya, mau mengaplikasikan secepatnya agar terrealisasi sesegera mungkin, agar timbul tujuan-tujuan baru berikutnya gitu loh Coach. Oke, thank you Kak Ilham. Semoga lancar proses ini ya, penciptaan perubahannya ya. Amin, terima kasih Coach. Boleh tahu perubahannya Pak, outletnya jadi 50? Amin, target kita memang 20 tahun ini Coach. 20 ya, amin. Dengan kita menyadari sebuah perubahan itu, tim juga terbawa motivasi untuk mengejar target bersama. Amin. Ini senang sekali malam hari ini banyak entrepreneur muda yang bergabung. Cuman ini mungkin karena sinyal-sinyalnya di Jakarta. Oke, di belakang Kak Ilham tadi adakah yang ingin share? Apa yang terjadi setelah saya memiliki perubahan yang ingin saya ciptakan ini smart?
Apa yang saya rasakan ketika perubahan yang bakal saya desain di tahun akhir Maret 2023 ini smart. Adakah yang ingin share? Coach Febri ingin share? Apa yang terjadi Coach Febri ketika sudah smart? Ya, terima kasih Pak Utoro. Sebenarnya ketika akhirnya dipertajam dengan smart, jadi semakin termotivasi untuk melakukannya. Lalu yang kedua, saya semakin jadi lebih detail untuk menentukan mengenali sumber dayanya apalagi ya, sehingga tujuan nanti mudah-mudahan di 31 Maret 2023 ini terwujud apa yang diinginkan. Oke, wah luar biasa. Dan rasanya gimana tadi Coach Febri? Rasanya setelah smart? Rasanya semakin bersemangat untuk melakukannya. Oke. Dan setelah bersemangat maka yang dirasakan adalah? Saya senang gitu. Gini, saya semakin yakin bahwa insya Allah ini si rencana 31 Maret 2023 ini insya Allah bisa terwujud, insya Allah. Bisa tersebut ya. Ya. Apakah ini lebih dekat atau lebih jauh dengan Coach Febri? Lebih dekat. Lebih semakin dekat ya. Kayak narik gitu loh, Pak. Kayak narik ya. Oke. Makin berada di bawah kontrol kita gitu ya. Iya, betul. Tinggal melakukannya aja. Ya. Oke, terima kasih Coach Febri. Oke, berikutnya Kak Stefani, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin mirip-mirip sama Coach Febri dan Pak Ilham sebelumnya, lebih excited gitu. Dan bayangan saya tuh lebih bisa ngelihat seperti tadi yang Coach Toro bilang, bahwa lebih bisa lihat secara cakrawala. Jadi mungkin nggak cuma sampai 31 Maret doang yang bisa saya buat smart, tapi mungkin ada plan-plan lain 1 tahun ke depan, 4 bulan ke depan, 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, hal-hal apa yang mau saya capai gitu dalam durasi itu. Karena prosesnya pasti proses perubahan berjalan beriring pelan-pelan. Jadi banyak banget yang harus dibikin smart nih biar nanti jangan kaget. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Stefani. Semoga ini jadi PR ya buat kita semua ya, bagaimana menjadikannya smart, dan makin smart makin dekat dengan diri kita, dan akhirnya perubahan itu akan menjadi diri kita akhirnya. Dan kita ke 31 Maret adalah dari kita ke kita. Oke, berikutnya saya akan menuju ke yang kelima. Setelah smart ini memang belum tuntas sekali ya, karena perlu refleksi yang lebih jauh, perlu melihat retrospeksi yang lebih jauh lagi terhadap rencana perubahan yang tadi ingin kita lakukan. Oke, kita sementara kita menyempurnakan smart, kita akan melihat yang kelima apakah. Oke, yang kelima ini adalah diterima. Apa yang perubahan yang ingin kita buat di 31 Maret 2023 ini, mari kita terima. Acceptance, just accept it, terima aja, karena itu adalah perubahan yang saya inginkan. Akan ada perubahan misalnya, tidak perlu kaget. Ada perubahan gitu, itu yang saya inginkan. Kemudian juga terima aja, karena itu adalah perubahan yang saya sadari dari awal gitu. Dan sampai itu tercapai saya akan sadar terus. Kemudian dari dalam keluar, ini milik saya. Jadi saya nggak akan kaget gitu dengan apa yang menjadi milik saya. Kemudian saya juga sudah jadikannya smart. Ini menjadi sesuatu yang jelas bagi saya, menjadi diri saya, dan saya terima. Saya menerimanya dengan lapang dada. Perubahan itu adalah bakal menjadi bagian saya, bagian dari diri saya. Oke. Dan sekarang bayangkan bahwa perubahan itu dengan segala prosesnya, bayangkan, imajinasikan, lambat laun akan sampai juga di 31 Desember
2023 dengan segala kesuksesannya, segala keberhasilannya, dan bayangkan seluruh prosesnya, terima. Dan bayangkan hasilnya, terima. Saya menerimanya. Saya menerima dengan senang hati, saya menerima dengan 100%. Bulat, tidak ada satupun yang saya tolak. Saya terima. Dan setelah membayangkan itu, rasakan sensasinya. Rasa sensasi menerima segala proses, segala perjuangan, segala persiapan, hingga menerima hasilnya. Ada yang ingin share seperti apa rasanya ketika menerima seluruh proses, persiapan, perjuangan dari perubahan itu sampai hasilnya? Coach Ima? Coach Ima kok saya cari-cari jadi agak jauh. Iya, Coach. Ini Ya. kalau saya ulang ya dari yang pertama itu, kalau saya ingin punya kebiasaan baru, rajin menulis gitu. Kemudian sampai di tahap menerima ini, menerima apapun prosesnya, perjuangan, hasilnya. Yang pertama masuk di otak saya itu ketika tidak seperti harapan. Tapi ada kemajuan di situ bahwa saya sudah selangkah lebih maju dari sebelumnya. Ketika nggak benar-benar tercapai 100% pun, saya ada kemajuan. Dan ketika nggak tercapai ini pun, sebenarnya ada goals yang tercapai, ada kemajuan dari saya. Yang intinya membuat tujuan yang semula jauh ini tadi seperti lebih terjangkau. Gitu, Coach. Wow, oke, keren-keren. Dan apakah ada juga sensasi bahwa ketika saya tidak menerima itu, maka akan saya kembalikan lagi ke depan bahwa ini adalah keinginan saya. Iya. Dan kemudian ini adalah saya sadari. Dan ini milik saya. Iya. Dan ini sudah saya sematkan. Apakah ada perubahan kualitas menerima setelah kita kembali ke depan lagi, Coach Ima? Waktu saya rasakan ini tadi, gimana ya Coach ya? Tapi saya kok menangkapnya meskipun tidak sesuai dengan harapan, tapi proses ini tadi kan juga saya yang mau sendiri. Dan itu juga kemajuan sih Coach. Saya menyadari, ada sadar itu. Itukah maksudnya Coach? Iya, iya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena menerima kita belum full itu. Saya belum menerima dengan full. Ketika kita menerima belum dengan full, maka imbasnya memang ke depan. Sehingga kita perlu kembali ke depan lagi. Saya menyadari bahwa ini adalah keinginan saya. Ini dari dalam keluar, ini adalah milik saya. Kemudian ini adalah sesuatu yang jelas, yang clarity, yang jelas. Ini jelas, jelas spesifik, jelas terukur, jelas terjangkau, jelas terhubung dengan belief, value, understanding saya. Waktunya jelas dan bukan sesuatu yang terburu-buru, bukan sesuatu yang kayak dikejar-kejar. Ini sesuatu yang waktunya jelas. Dan saya menerimanya. Dan kalau belum menerima lagi 100%, balik lagi ke depan lagi. Itu mekanismenya seperti itu. Karena ketika level acceptance kita itu 100%, maka kualitas dari keinginan kita ini juga menjadi makin murni, makin mulia gitu. Kemudian kesadaran kita juga makin jernih. Kemudian ownership kita juga makin bertanggung jawab gitu. Kadang-kadang ownership ini kan, ini milik saya, terserah saya mau saya lepaskan atau saya pegang gitu ya. Mau saya jaga atau saya biarkan. Mau saya kembangkan atau saya abaikan. Ini kan kadang-kadang ada godaan ke sana ya. Tetapi ketika kita menerima bahwa ini saya menerima perubahan ini, perubahan yang saya inginkan ini. Dan oke, saya sadari sepenuhnya.
kemudian ya ini milik saya. Dan kesadaran untuk bertanggung jawabnya menjadi makin meningkat. Tadi seperti yang disampaikan oleh Coach Ima, makin maju gitu ya. Terima kasih Coach Ima. Di belakang Coach Ima, apakah ada yang ingin berbagi yang lain? Apa yang dirasakan setelah menerima? Dan mungkin juga tadi mengikuti balik lagi ke depan. Ada yang ingin share? Saya ingin dengar Coach Pandan ini. Apa yang dirasakan Coach Pandan ketika sampai di level saya menerimanya? Iya, Coach. Saya baru menyadari memang harus menerimanya, dan kemudian saya menjadikan itu untuk target saya yang sampai bulan Maret itu, saya menjadikan itu saat ini menjadi prioritas. Oke. Prioritas ini dulu saya selalu menyangkal bahwa nggak usah belajar itu, udah cukup ada suami saya yang bisa mentranskripnya. Tadi kemudian karena kesadaran, kemudian sudah saya smartkan dan kemudian saya terima, itu kemudian ini Coach membuat saya lebih memberi nilai pada perubahan itu tuh, yaitu semakin itu prioritas saya saat ini. Itu menjadi prioritas saya saat ini karena saya sebagai seorang yang sudah sudah lama membuat lagu, kok nggak bisa nulis notasi itu kan ada banget gitu kan. Jadi ya, seperti itu mungkin perasaan saya saat ini. Oke. Berarti kembali ke memperkuat kesadaran ya, memperkuat hal-hal yang sebelumnya tidak disadari menjadi disadari ya. Berarti yang 95% unconscious mind tadi sudah mulai terjamah berarti ya. Oke. Wah, luar biasa. Selamat Bunda Pandan. Oke, Coach Tri Wahyudi Paulus di belakangnya Bunda Pandan. Terima kasih Bunda Pandan. Silakan Coach Tri Wahyudi Paulus. Coach Utoro, kalimat kata yang nomor 5 itu kan tentang acceptance. Dan acceptance itu menurut saya sesuatu yang nggak sederhana. Nah, terlebih lagi dengan istilah ramah tadi itu. Ramah pikiran, ramah perasaan. Sesuatu ya energi yang saya rasakan aja. Yang kalau ditanya apa yang dirasakan, kenapa tidak accept itu ya karena nggak ramah tadi itu. Pasti ujungnya dia konflik antara pikiran, perasaan sama tubuh yang menjalankan. Sehingga dia tidak accept. Kalau accept kan berarti ada keselarasan antara pikiran dan perasaan. Tadi Coach Utoro mendorong kita, meleading kita sampai pada ini loh, ini apa yang diinginkan, kemudian kesadaran bahwa itu punya aku atau milikku, ownership lah ya. Itu merangkum bahwa oh iya ya, bahwa kalau sesuatu itu datang dari luar, banyak yang nggak jalan. Perjalanan di kursus bersyukur itu ketika teman-teman aku harus berubah, itu malah nggak berubah, nggak ada yang berubah karena dia datang dari luar. Ketika dia mengatakan harus berubah itu sesuatu yang datang dari luar. Kalau saya sampai pada tahapan alert banget dengan kata harus, Coach. Pokoknya kalau ada kata harus itu sejatinya itu masih ada konflik-konfliknya. Ya ini my point of view loh ya. Jadi abaikan saja lah Bapak Ibu teman-teman semuanya. Tapi kalau kata harus itu pasti ada sesuatu yang masih konflik di sana. Sehingga energi yang dirasakan adalah itu yang datang dari luar. Tidak salah bahwa datang dari luar, nggak salah. Tapi itu kan trigger sebenarnya. Stimulus yang kemudian aku ownership sebagai bagian yang kemudian aku bersyukur menerima kemudian aku mau bertumbuh, berkembang olehnya. Atau ya aku harus nih. Nah, sepanjang saya menemani proses ketika kata harus itu muncul, itu nggak ramah kalau versi konsepnya Coach, kalau itu versi saya lah. Itu aja sih. Itu saya mulai menemukan yang dimaksudkan. Oh berarti ramah itu artinya selaras pikiran, perasaan dan tubuh. Thank you. Ya, terima kasih Coach Tri Wahyudi Paulus. Sebagai informasi, Romo Suster Bapak sekalian, Coach Tri Wahyudi Paulus ini beliau sangat menggeluti tentang dunia bersyukur. Ini sesama coach kita mengakui bahwa beliau adalah
banyak memberi bantuan, mendampingi kita untuk lebih banyak bersyukur. Bagi yang pengen lebih banyak belajar, beliau ada namanya kursus bersyukur atau sekolah bersyukur, Coach? Kursus bersyukur. Kursus Memang bersyukur. disebutnya sebagai kursus bersyukur. Okay. Kursus bersyukur ya. Ya, Silakan ya. yang merasa bahwa saya susah banget ya bersyukur. Nah, ada ahlinya. Oke, terima kasih Coach Triwayudi Paulus sudah sharing acceptance ya. Acceptance ini adalah bersenyawanya pikiran, perasaan, ucapan, perilaku, mind and body, dan ini bukan sesuatu yang sekali. Jadi acceptance adalah menerima adalah sesuatu yang perlu beberapa kali karena dia multi channel gitu ya, sangat berhubungan satu dengan yang lain. Kita tidak mungkin juga menempatkan menerima ini di depan, karena kita tidak mungkin langsung menerima tanpa ada kontennya gitu ya. Sesuatu yang kita inginkan kita terima. Kemudian sesuatu yang kita sadari ya kita terima. Mungkin yang saya sadari belum 95% atau belum 100%, tapi saya terima. Sesuatu yang muncul ini mungkin semuanya belum dari dalam, ada campuran dari luar, 50-50 gitu. Mungkin masih 80-20, it's okay. Mungkin belum semua juga. Saya terima, tapi saya balik lagi ke depan dengan keberterimaan tadi. Jadi memang sesuatu yang ramah pikiran dan perasaan itu bukan diharuskan gitu ya, atau bukan diperintahkan atau didorong-dorong atau disuruh-suruh atau ditoyor-toyor gitu, bukan, tetapi diterima aja. Sesuatu yang diterima itu adalah lawannya diharuskan tadi. Terima aja, saya menerima aja situasi yang ada, karena setiap kenyataan adalah baik, setiap kenyataan adalah yang terbaik, setiap kenyataan adalah benar. Yang paling benar adalah kenyataan. Respon kita terhadap kenyataan yang mungkin kita belum punya kemampuan, belum punya kompetensi untuk menyesuaikannya. Wow, makin kaya filosofi kita pada malam hari ini. Oke, namun sayangnya waktu jualah yang sepertinya bakal menghalangi kita, menghentikan kita ya, Coach Febri ya. Oke, kalau begitu sepertinya saya perlu persingkat dan izinkan saya untuk mempersingkatnya. Jadi kita baru sampai 5, namun saya ingin menyampaikan bahwa perubahan ini ada yang ramah perasaan, ramah pikiran, bagaimana kita mensinkronkan perubahan dengan perasaan pikiran, pikiran dengan perasaan kita, dengan menyadarinya ini dari sisi pikiran ya, masuk akal, make sense, kemudian smart, diketahui syaratnya. Jadi kalau perubahan ini kita tidak tahu syaratnya, maka perubahan biasanya nggak akan terjadi. Kemudian dapat dianalisa, dapat diputuskan, dapat direncanakan dengan fun tadi ya, dapat dirancang Romogius ya, direncanakan dengan gembira, dapat dijalankan dengan gembira juga, dan dapat diuji. Karena kalau tidak dapat diuji, mungkin perubahan ini hanya akan sementara dan dapat diperkuat. Ciri perubahan adalah dapat diperkuat, dijadikan habit, dijadikan attitude. Salah satu ciri perubahan yang berhasil. Kalau tidak bisa diperkuat, dia buyar lagi kayak air gitu ya, diperkuat buyar lagi. Artinya ada beberapa proses yang belum ramah pikiran di atasnya yang perlu kita ulangi. Kemudian ramah perasaan ini tadi udah kita bahas, diinginkan dari dalam keluar, diterima, menyemangatkan. Sesuatu yang menyemangatkan itu berasal dari keyakinan. Keyakinan ini umumnya berasal dari daya dorong. Daya dorong ini adalah kesadaran kepada keinginan untuk tidak mengalami sesuatu yang tidak saya inginkan. Ini membuat kita menjadi semangat. Semangat 45 misalnya adalah sebuah sensasi yang muncul karena kesadaran, keyakinan bahwa saya tidak ingin dijajah lagi. Kemudian menggairahkan. Gairah ini adalah sesuatu atau sensasi yang muncul karena saya ingin meraih sesuatu yang membahagiakan yang belum terjadi di atas sana yang membuat saya bergairah. Banyak hal yang membuat bergairah seperti misalnya
prestasi anak kita, mendapatkan rezeki, kesehatan, akan menuju ke sebuah tempat liburan misalnya, gairah. Menggairahkan ini akan membuat perubahan menjadi lebih ramah. Kemudian menyenangkan. Apa yang bisa kita lakukan dengan perubahan ini yang supaya menyenangkan? Apakah saya perlu teman gitu? Apakah saya perlu teman seiring yang sehobi misalnya? Kemudian apakah saya mampu menjadikannya sebuah kebutuhan? Kemudian apakah saya mampu membuatnya sesuatu yang penting? Apakah saya mampu membuatnya menjadi sebuah prioritas? Apa yang saya lakukan untuk memprioritaskannya? Dan yang terakhir adalah persembahan. Meskipun ini adalah milik saya, tapi saya tidak akan menikmatinya sendirian karena saya akan mempersembahkannya pada orang lain atau pada pihak lain atau pada alam semesta atau pada Tuhan misalnya. Persembahan ini adalah salah satu yang membuat perubahan menjadi sesuatu yang ramah bagi kita. Bagi Romo, Suster, Bapak-Ibu sekalian yang ingin mendalami hal ini lebih lanjut, tentu saja ada caranya. Kalau ada yang ingin banget ada sebuah training yang disebut dengan NLP Professional Coach Training yang diselenggarakan oleh Smart NLP Forum yang membahas tentang perubahan ini secara dalam, secara skillful, secara full gitu, dan kita bahkan juga bisa belajar menjadi coach karena memang trainingnya adalah NLP Professional Coach Training. Dan bagi Romo, Saudara, Bapak sekalian yang mungkin belum menjadi coach dan saya ingin terpandu nih perubahannya. Saya ingin membuat perubahan yang lebih jauh lagi, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, dipandu oleh seorang coach. Silahkan pada malam hari ini, kegiatan kita kali ini diselenggarakan bersama dengan Masyarakat Coach Indonesia. Masyarakat Coach Indonesia itu isinya adalah para coach. Para coach yang banyak ada di sini juga. Silahkan sekarang ini sudah ada sekitar 98 coach yang menjadi anggota Masyarakat Coach Indonesia, dan sebentar lagi ada batch 3 Guru Coach Indonesia Emas yang jumlahnya 28, dan sebentar lagi berarti ada 126 lagi. 126 lagi, dan ditambah angkatan NLP Professional Coach, angkatannya Pak Agustinus Indradi, ada sekitar 12 kalau nggak salah ya Pak Indradi ya. Berarti menjadi sekitar 130-an. Silakan bisa menghubungi Masyarakat Coach Indonesia atau Smart NLP Forum, bisa menghubungi Coach Febri kalau membutuhkan bantuan coach. Tapi kalau saya tidak hanya ingin di coach, saya ingin jadi coach. Saya ingin menjadi penerang bagi teman-teman semua yang lain, menjadi pemandu, pembina bagi teman-teman yang lain. Silahkan bisa mengikuti trainingnya, NLP Professional Coach Training yang akan dimulai tidak lama lagi, tanggal 1 Februari. Oke, dan berikutnya saya ingin melanjutkan sejenak. Oke, ini adalah perubahan yang ramah perasaan, ada mengandung 10 elemen. Oke, dan meskipun tadi sudah banyak pertanyaan yang muncul, apakah di akhir dari pertemuan ini ada pertanyaan? Saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertanyaannya dari saya. Oke, pertanyaannya kepada Dr. Juliana, apa kabar? Mohon maaf, baru tahu kalau Dr. Juliana sudah hadir di sini dari tadi. Sehat, Dokter? Kabar baik, Coach. Dr. Juliana, apakah mengikuti sebagian besar dari kegiatan kita malam hari ini? Iya, tapi sempat terputus karena sinyal, Coach. Maklum, perbatasan. Iya. Dr. Julian ini berasal dari Indonesia, Tanimbar. bagian Tanimbar, Tanimbar. perbatasan dengan Australia. Australia. Oke, Dr. Juliana, apa kesimpulan yang diperoleh dokter dari apa yang kita lewati malam hari ini? Bagi saya harus fokus menentukan langkah untuk 3 bulan ke depan dengan lebih spesifik. Tetapkan pikiran dan hati bahwa apa yang saya pikirkan bukan dari luar diri saya seperti sharing teman-teman, tetapi sungguh itu berasal dari dalam pikiran saya, dalam hati saya,
ya saya melakukan prul dengan apa yang menjadi goal saya untuk 3 bulan ke depan. Ya, berharap itu bukan hanya sekedar dalam angan, tetapi bisa diwujudkan dalam karya. Saya mau untuk yang menjadi cita-cita ke depan, seperti saya di coaching kemarin, coach, itu bisa tercapai seperti itu. Oke. Ya. Wow. Terima kasih Dr. Juliana. Wah, congrats ya. Wah, senang sekali mendengarnya. Oke, semoga teman-teman yang lain, Romo, Suster, Bapak sekalian, teman-teman semua, sahabat saya yang saya muliakan dan saya cintai, juga merasakan hal yang sama, juga merasakan hal-hal yang bermanfaat, yang syukur malah jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari yang didapatkan oleh Dr. Juliana. Terima kasih. Romo, Suster, Bapak sekalian, mohon maaf waktunya agak mundur sedikit. Saya mohon maaf sekali karena saking asiknya. Dan saya kembalikan lagi kepada Coach Febri. Ya, baik. Terima kasih Coach Utoro. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan, kita angkat tangan kita atau kita tepuk tangan. Terima kasih Pak Utoro atas materinya malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semoga nyambung ya dari pertemuan preview di hari Kamis yang kemarin, bahwa kita sudah buat resolusi. Ternyata mari kita lihat kembali apakah tujuan-tujuan kita memang sudah ramah pikiran dan ramah perasaan seperti yang disampaikan oleh Pak Utoro malam ini. Mudah-mudahan hal-hal tips-tips yang tadi disampaikan oleh Pak Utoro tentang 5 hal. Yang pertama adalah yang apakah itu sudah yang kita inginkan, apakah sudah kita sadari, apakah tujuan tersebut sudah muncul dari dalam diri kita, apakah sudah smart, dan apakah kita sudah menerimanya. Mudah-mudahan semakin mendekatkan tujuan-tujuan yang kita buat, dan insya Allah dalam tahun 2023 ini semuanya bisa dicapai, bisa terwujud seperti yang sudah Bapak Ibu canangkan di awal tahun. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Utoro atas sharingnya malam ini, dan Bapak Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Utoro, kami Smart NLP Forum juga mengundang Bapak Ibu bila memang ingin lebih memperdalam hal-hal yang bagaimana sih untuk memperdalam coach, bagaimana memperdalam langkah-langkah perubahan. Batch 5 insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 1 Februari ya Mas Andi ya. Lalu ya kita akan mulai di 1 Februari, dan batch 5 profesional NLP Professional Coaching Training ini akan dilakukan dalam waktu 20 kali pertemuan, dan alhamdulillah batch 4 terakhir kemarin pertemuan ke-20-nya sudah berakhir di tanggal 4 Januari kemarin. Tanpa terasa akhirnya selesai juga ya Pak Indradi ya Pak Ibu Juliana, dan juga ada tugas-tugas yang tentunya ini tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi di sesi pelatihan NLP Professional Coaching Training ini juga kita dilatih, Pak Utoro melatih kita, memaksa kita dalam tanda kutip untuk terus melatih skill-skill sehingga kita bisa self-coaching, dan mudah-mudahan kita juga bisa memfasilitasi orang banyak dengan kompetensi skill yang kita miliki. Kami mengundang Bapak Ibu, dan ada kabar gembiranya bila Bapak Ibu mendaftar sebelum tanggal 11 Januari, kita ada investasi yang spesial, yaitu di early bird sekitar 3 juta. Bapak Ibu boleh mencicilnya terlebih dahulu minimal 500.000, lalu bisa nanti sambil berjalan diselesaikan. Dari harga normalnya sekitar 4 juta. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih. Bila memang ada yang tertarik bisa menghubungi saya, menghubungi Mas Andi, atau bisa langsung juga menghubungi Pak Utoro. Di sini juga kami bisa menghubungi Coach Itoto maupun Coach Aris. Begitu saja Bapak Ibu informasi yang langsung disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kelas malam ini juga bermanfaat, bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan buat diri kita dan juga
untuk orang banyak. Begitu saja yang bisa disampaikan. Akhir kata, sebelum kita akhiri, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Satu, berdoa atas izin yang Maha Kuasa kita bisa menyelesaikan sesi malam ini. Mudah-mudahan juga kita dibukakan mendapatkan insight-insight yang baik. Lalu yang kedua adalah foto bersama untuk mengabadikan bahwa kita telah berada di kelas malam ini. Yang untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh ya, satu lagi sebelum difoto Bapak Ibu, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali tanggal 14 Januari di Sabtu depan dengan materi self resilience via self coaching. Masih dari Pak Utoro. Begitu saja Mas Andi, mari kita abadikan kehadiran kita. Bapak Ibu boleh untuk membuka kameranya bila memungkinkan. Ya, satu, sebentar. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk malam ini. Salam sehat, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitasnya.